السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين، جمع صلاة عيد الأضحى رحيمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak karunia nikmat-Nya kepada kita, sehingga kita pada kesempatan pagi hari ini bisa berkumpul di tempat ini, di lapangan ini, guna menunaikan syiarul Islam, yaitu menegakkan, mengerjakan salat Idul Adha dan mendengarkan khutbah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amal salih yang sudah kita tunaikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah jami'an. Salawat dan salam tidak akan pernah kita lupakan. Semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya hingga datangnya hari akhir. Ibadallah, sesungguhnya sekarang kita telah berada di puncak waktu yang utama, itu hari raya Kurban. Dan sesungguhnya hari raya Kurban merupakan hari yang paling agung. Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'zamul ayyam 'inda Allah yaumun nahri wa thumma yaumul qarn. Hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala
adalah hari raya Kurban, kemudian hari Qar. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athir rahimahullah, menjelaskan di dalam kitabnya tentang makna hari Qar, adalah sehari setelah hari raya Kurban, yaitu di tanggal 11 Zulhijjah. Disebut dengan hari Qar karena pada hari tersebut para jamaah haji menetap di Mina, dan Qar berasal dari kata qarra yaqirru yang berarti menetap. Hari raya Idul Adha lebih utama daripada hari raya Idul Fitri, karena pada hari raya Idul Adha ada dua ibadah yang agung yang terdapat pada hari raya Idul Adha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggabungkan penyebutan antara salat dan kurban di dalam firman-Nya, fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan dua ibadah yang utama ini, dua ibadah yang agung ini, yaitu salat dan kurban. Karena keduanya termasuk ibadah yang paling utama dan merupakan sebab untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan dua ibadah ini, yaitu salat dan berkurban, karena keduanya termasuk ibadah yang utama dan merupakan sebab untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Syariat kurban itu pun juga merupakan syariat umat-umat terdahulu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan atau kurban, supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terhadap hewan ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Dan ingat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan daging kurban dan darah-darah kurban, karena sesungguhnya itu semua tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nilai akan ketakwaan, nilai akan ketakwaan orang yang berkurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali
tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketakwaan kalianlah yang dapat mencapainya. Maka di dalam ayat ini terdapat anjuran bagi sahibul kurban, bagi mereka yang akan berkorban, agar menghadirkan keikhlasan ketika hendak dia berkorban, dan hendaknya diniatkan semata-mata untuk mencari ridha Allah Jalla wa Ala. Tidak ada rasa sombong di dalamnya, tidak ada ingin ria dilihat oleh orang, dan tidak ingin sum'ah atau didengar oleh orang. Karena ingat bahwa sesungguhnya Allah Jalla wa Ala tidak membutuhkan daging-daging kurban tersebut. Maka orang yang berkurban diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk memakan daging kurbannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir." Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang membutuhkan dan fakir. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha, rahimani rahimakumullah jami'an. Kemudian pada kesempatan yang mulia ini, kami pribadi khususnya dan jamaah sekalian pada umumnya, terkhusus untuk para suami, hendaknya antum berbuat baik kepada istri-istri antum, karena sesungguhnya tolak ukur kebaikan suami adalah jika ia mampu berbuat baik kepada istrinya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan sesungguhnya aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istri-istrinya. Begitupun juga kepada para istri kaum muslimin, hendaknya antum mentaati suami antum dalam hal yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan syariat. Karena ingatlah, wahai para istri, sesungguhnya suamimu dapat menjadi sarana untuk mendapatkan surga, dan dapat pula menjadikan seorang istri terjerumus ke dalam neraka. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuri aina anti minhu," yakni az-zawj, "fa innahu jannatuki wa naruki." Perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu, karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Dan kemudian kepada anak-anak kaum muslimin, hendaknya kalian harus selalu senantiasa berbakti dan mentaati kedua orang tua kalian dalam hal yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan syariat.
Karena ingatlah, wahai anak-anak kaum muslimin, durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandingkan antara kesyirikan, antara menyekutukan Allah Jalla wa Ala di dalam beribadah dengan durhaka kepada kedua orang tua. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-kaba'ir al-ishraku billah wa 'uququl walidain wa qatlun nafs wal yaminu al-ghamus. Dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, durhaka kepada keduanya, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah palsu. Akhirnya kepada segenap kaum muslimin, marilah kita memanfaatkan sisa usia kita dengan selalu menjalankan amalan saleh, amalan yang dibangun di atas keimanan, di atas keikhlasan, dan di atas petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita selalu berupaya untuk selalu menjauhi berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam kesyirikan, karena itulah modal bagi orang-orang yang ingin rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan rindu untuk melihat wajah Allah Jalla wa Ala yang maha mulia. Maka pada akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, menerima kurban kita, dan kita pun juga memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.